Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi kita di bab selanjutnya, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna dan mengenal Allah melalui Rasul-Rasulnya. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar bernilai berkah dan bernilai pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna. Nah, kalau kita tahu Asmaul Husna, jumlahnya itu sebenarnya ada 99. Namun, di kelas 4 ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Nah, yang akan kita bahas yaitu Al-Basir, Al-Adlu, Al-Azim, Al-Ahad, dan Al-Wahid. Nah, yang pertama ini ada Al-Basir, yang artinya Allah Maha Melihat. Nah, Allah Maha Melihat segala sesuatu yang lembut dan yang kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini. Nah, untuk Al-Adlu, yang kedua yaitu Al-Adlu, artinya Allah Maha Adil. Allah tidak pilih kasih dan pandang bulu pada setiap makhluknya. Allah itu akan memberi hukuman seadil-adilnya. Apabila seseorang yang bersalah akan diberi hukuman, sebaliknya jika seorang yang berbuat kebaikan maka akan diberi pahala. Nah, kita tidak boleh berpikir bahwa kita ini apabila berbuat salah tidak boleh berpikir kita malu atau tidak mau meminta maaf. Namun harus meminta maaf karena segala sesuatu yang kita perbuat itu tidak akan lolos dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu Al-Ahad atau Al-Wahid, yang artinya Allah Maha Esa. Nah, Al-Ahad ini disebut oleh Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, selain nama Al-Ahad, ini ada nama lainnya yaitu Al-Wahid, yang artinya sama yaitu satu. Kemudian selanjutnya yaitu Al-Azim, Allah Maha Agung. Nah, tahu kan seberapa luas alam semesta ini? Kita itu hanya mengetahui bahwasanya alam semesta ini sangat luas, namun tidak ada yang tahu yang pasti berapa atau seberapa luas alam semesta ini. Nah, yang tahu siapa? Allah lah yang tahu, karena Allah yang menciptakan semesta ini. Maka dari itu Allah memiliki nama Asmaul Husna yaitu Al-Azim, yang artinya Maha Agung. Beliau menciptakan langit, bumi, segala sesuatu di antara keduanya, dan semua keagungannya itu menggenggam seluruh kehidupan makhluknya di alam semesta ini. Perilaku yang meneladani sifat Al-Basir yaitu yang pertama, berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan segala sesuatu. Kemudian yang kedua, pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita tanpa membanding-bandingkan dengan orang lain atau menjelek-jelekan orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu Al-Adlu, yang artinya Allah Maha Adil tadi ya. Nah, kalau kita mengimani atau mempercayai bahwasanya Allah memiliki sifat Al-Adlu, perilaku yang meneladaninya ya adalah yang pertama, berbuat baik dan meninggalkan kejahatan, adil dalam mengatasi masalah, dan introspeksi diri apabila kita melakukan kesalahan. Kemudian selanjutnya yaitu Al-Azim. Nah, perilaku yang meneladaninya adalah yang pertama, mempercayai bahwa ciptaan di sekitar kita ini Allah lah yang menciptakan. Kemudian menghayati makhluk-makhluknya. Kemudian menjaga diri dari kezoliman makhluk. Kemudian yang terakhir, patuh dan taat atas perintah Allah. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Ahad atau Al-Wahid. Nah, perilaku yang meneladani
Asmaul Husna tersebut yaitu mempercayai bahwanya Allah lah yang patut kita sembah, tidak meminta pertolongan kepada selain Allah, dan menjalankan sholat 5 waktu, dan lain-lain. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nabi dan Rasul itu saling berkaitan. Nah, tapi ada bedanya ya. Kalau Nabi itu Allah memerintahkan kepada dia kepada beliau, memberikan wahyu untuk beliau, tapi tidak wajib untuk diberikan kepada umatnya. Jadi wahyu itu untuk diri sendiri ya. Kemudian kalau Rasul itu wahyu untuk diri sendiri dan untuk diberikan kepada umat-umatnya. Sifat-sifat Rasul Allah, yang pertama ada sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Nah, keempat sifat ini pasti dimiliki oleh Rasul. Namun, apabila yang ditanyakan itu sifat-sifat Nabi Allah, itu hanya memiliki 3, yaitu sidik, amanah, dan fatonah. Kenapa tablik diadakan? Karena Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sidik ini diartikan jujur, amanah diartikan dapat dipercaya, kemudian tablik menyampaikan, kemudian yang terakhir fatonah yaitu cerdas. Nah, rasul-rasul kita pun juga memiliki sifat mustahil. Mustahil itu artinya tidak mungkin dimiliki oleh Rasulullah. Yang pertama ada kizib, artinya bohong, lawan dari sidik, yang artinya tadi jujur. Nah, kemudian hianat, yang artinya tidak dapat dipercaya, lawan katanya amanah. Khitman artinya menyembunyikan. Jadi Nabi dan Rasul tidak mungkin menyembunyikan wahyu yang telah diberikan kepada dari Allah untuk diberikan kepada umatnya yaitu Rasul tadi. Nah, itu tidak mungkin tidak disampaikan. Ya, khitman ini lawan dari tablik. Kemudian baladah, Nabi dan Rasul tidak mungkin memiliki sifat bodoh. Nah, lawan kata dari baladah ini yaitu fatonah. Nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Sudah kita ketahui bahwasanya jumlah Nabi dan Rasul Allah itu yang wajib kita imani ada 25 Nabi dan Rasul. Di antaranya yaitu ada Nabi Adam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Selain nabi-nabi dan rasul tadi, ada nama-nama rasul ulul azmi. Jadi ada beberapa nabi dan rasul tadi yang merupakan rasul yang sebagai pilihan Allah, yaitu disebut dengan rasul ulul azmi. Ulul azmi di sini adalah rasul yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keulatan luar biasa dalam menyampaikan perintah dan syariat kepada umatnya. Nah, mereka itu adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Kita singkat dalam menghafalnya yaitu dengan kata NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Hikmah beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bertambah iman kepada Allah, mau mengamalkan apa yang disampaikan pada para rasul, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh teladan yang baik, mempercayai tugas-tugas yang dibawanya, lebih mencintai, menghormati, dan mengagungkan rasul atas perjuangannya, kemudian akan selamat dunia dan akhirat. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah agar bernilai pahala. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya sebagai makhluk Allah. Apabila ada kelebihan, datangnya dari Allah sebagai Tuhan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.